Sinopsis Yeteri Galian, episode 127 ANTV. Jalan hidup kita. San datang ke Cahat dan mengatakan inilah hadiahmu. Ia mengatakan iPad. Saya sangat menginginkannya. Terima kasih Papa. San mengatakan Papa ingin kamu berjanji padaku bahwa kamu akan selalu bahagia. Cahat mengatakan kamu adalah Papa terbaik. Janji. San bilang kamu tahu Papa mencintaimu dan kamu percaya Papa kan? San berkata kamu harus mengerti bahwa Papa melakukan sesuatu yang benar. Cahat mengatakan apakah kamu mendapatkan iPad yang sama untuk Chrissy? San mengatakan tidak. Ia bilang kau seperti dua mata untukku. Saya peduli dan cinta kamu berdua. Saya memutuskan sebelum mengambil keputusan ini. Chrissy sedang tak sehat. Mohon percaya Papa. Cahat mengatakan apa yang akan kamu lakukan untuknya sekarang. Nandini mengatakan ia tak akan melakukan hal lain untuknya lagi. Nandini mengatakan pergi, gurumu ada di sini. Nandini mengatakan kamu akan memberitahunya bahwa kamu akan menikah dengan Asmita karena Chrissy tak sehat. Ia baik-baik saja. Ia sedang melakukan drama. Ia berpura-pura mendekat dan Asmita. Ia melangkah maju. Ia pembohong. Ia pintar seperti ibunya. Asmita dan Chrissy melakukan ini bersama. Mereka berdua drama. Keduanya harus diusir dari rumah ini. San menamparkan Nandini. Ia mengatakan tak berani mengatakan sepatah kata pun terhadap Chrissy. Kamu semakin mengolok-olok penyakit seorang gadis kecil. Saya tahu Asmita tak pernah bisa membungkuk begitu rendah. Kamu pikir semua orang seperti Anda. Ini peringatan terakhirmu. Jangan berani melakukan apapun terhadap Chrissy. Chrissy dan Nevi meminta dekorator untuk mendekorasi rumah. Nirvan mengatakan apa yang terjadi. Chrissy mengatakan Mama menikahi Papa. Ia mengatakan Asmita Mama adalah ibuku. Ia akan menikahi ayahku. Chrissy mengatakan kita semua akan tinggal di sini bersama. Nirvan menangis dan berkata Papa aku ingin Mama. Sefwat menamparnya. Ia memeluk Nirvan. Ia bilang aku minta maaf. Asmita hanya ibumu. Saya tak akan membiarkan ia menikahi siapapun. Ia mengatakan Asmita harus menjadi milikku. Saya akan membuktikan ia hanya milik saya. Chrissy menutup mata Asmita. Nevi membawa San, ia juga ditutup matanya. Nevi mengatakan buka penutup mata. Hari ini adalah hal di Anda. San bilang aku tak punya waktu. Chrissy berkata tolong Papa. Ia melemparkan Haldi padanya. San mewarnai wajahnya dengan Haldi. Mereka berdua tertawa. Chrissy dan San bermain dengan Haldi. Itu jatuh pada Asmita dan Nevi. Mereka semua bermain dengan Haldi. Asmita tergelincir. San memeluknya. Lagu Piartu dimainkan. Nandini membubuhkan bumbu di wajahnya. Sehawat mengatakan apa yang kamu lakukan. Ia mengatakan saya meningkatkan rasa sakit saya sehingga terus mengingatkan saya pada tamparan itu. Sehawat bilang aku akan menghentikan pernikahan ini apapun yang terjadi. Saya akan berbicara dengan Asmita. Nandini mengatakan tak ada yang akan berbicara lagi. Sekarang Chrissy harus menceritakan rencananya sendiri kepada San. San akan menghina Asmita di depan semua orang. Chrissy akan kalah dalam pertandingannya sendiri. Chrissy bilang aku tahu ada fungsi mehendi di pernikahan. Barima memberitahuku. San mengatakan ini untuk anak perempuan. Chrissy mengatakan tetapi aku ingin melakukannya dengan kalian berdua. San mengatakan ya perempuan dan laki-laki adalah sama. Berjanjilah kamu tak akan pernah menganggap dirimu seperti Nirvan. Nandini menatap mereka. Asmita mengatakan kamu harus tidur sekarang.
Krisi memegang tangan mereka dan mengatakan kalian berdua akan tinggal bersamaku. Ia mengatakan tidur denganku. San dan Asmita tidur dengan San dan Asmita. Nandini mengatakan Krisi, besok akan menjadi milikku. Krisi bangun. Ia melihat beberapa pot di dekatnya. Krisi mengatakan di mana mama papa. Ia mencari San dan Asmita. Ia tak dapat menemukan siapapun. San pingsan di dalam gudang. Ia bangun. Asmita juga ada di sana. San bilang bagaimana kita di sini. Kami berada di kamar Krisi. Krisi mencoba menelepon San. Teleponnya berdering di rumah. Krisi meminta pelayan tak ada yang melihat mereka. Krisi mengatakan di mana mereka. Ia mencari Nevi. Moni mengatakan Dadi pergi ke kuil. Ia pergi ke sana untuk berdoa. Krisi mengatakan tetapi mama papa tak ada di manapun. Moni bilang aku belum melihat mereka juga. Krisi mencoba memanggil mereka. Nandini mengatakan ketegangan di wajahmu ini membuatku sangat bahagia. San dan Asmita tak akan ditemukan. Nandini mencampurkan kloroform dalam mehendi. San dan Asmita pingsan karenanya. Nevi mengambil mehendi itu dan mengisinya untuk Asmita dan San. Nandini berkata kepada Sehawat mengucapkan selamat. Tahap pertama dari rencana kami selesai. San dan Asmita hilang. Krisi khawatir. Nandini mengatakan Krisi akan jatuh dalam rencananya sendiri. Ia akan mengekspos dirinya bahwa ia berpura-pura kehilangan ingatan. Krisi khawatir. Ia mengatakan kemana mama papa pergi. Krisi memandang Cahat dan Nandani. Nandini pura-pura memarahi Cahat. Ia bilang kau melakukan tanda tangan kami di buku harianmu. Kamu berbohong kepada kami. Ketika anak-anak berbohong, orang tua mereka menderita. Orang tua mereka dihukum jika anak-anak berbohong. Cahat mengatakan maaf mama. Krisi merasa bersalah. Nandini mengatakan Cahat berjanji padaku kamu tak akan pernah berbohong kepada kami. Cahat bilang aku tak akan pernah berbohong padamu dan ayah. Nandini mengatakan jika kebohonganmu besar, Tuhan mengunci orang tuamu di neraka. Tak pernah bohong. Jika kamu berbohong, selalu akui kebohongan kamu dan katakan kebenaran kepada semua orang. Jika kamu memberitahu semua orang kebenaran, orang tua kami akan kembali. Krisi mengatakan apakah orang tuaku pergi ecais aku berbohong. Krisi menangis di kuil dan berkata Tuhan aku tak akan berbohong. Tolong bawa orang tua saya kembali. Nandini mengatakan apa yang terjadi, Krisi. Kebohongan apa yang kau katakan yang membuat ayahmu terkunci. Minta maaf kepada Tuhan dan katakan semua orang kebenaran tentang kebohongan Anda. Percepat. Kami tak punya waktu. Krisi menangis dan berkata aku hanya ingin orang tuaku. Asmita pingsan. San mencoba membangunkannya. Ia menciumnya. Asmita bangun dan berkata apa yang kamu lakukan. San mengatakan kamu tak bangun. Saya berusaha membuat kamu sadar. Asmita mengatakan kamu mengambil keuntungan dari saya tak sadar. Kamu punya saya di sini. Saya akan memanggil polisi. San bilang aku tak tahu bagaimana kita berakhir di sini. Asmita mengatakan aku juga. Nandini melakukan ini. Ini permainannya. Asmita mengatakan apa yang kamu lakukan. Ia mengatakan kamu tak sadar. Asmita mengatakan kamu mengambil keuntungan. Apakah kamu membawa aku ke sini? San bilang aku tak tahu bagaimana kita di sini. Asmita mengatakan apakah Nandani melakukan semua ini? Aku harap Krisi aman. Jika ia melakukan sesuatu padanya, aku akan membunuhnya. Ia akan membahayakan putri kita. San bilang ia bukan putri kami. Simpan kebohongan kamu untuk diri sendiri. Asmita mengatakan anak perempuan siapa dia? Aku bosan denganmu dan Nandini. Cukup, mari kita putuskan sekali dan untuk semua. San bilang aku harus keluar dari sini. Asmita mengatakan mengapa kamu tak dapat melihat konspirasi. Ia mengambil keuntungan dari hubungan pakai kami. Ia memaksamu untuk tidur dengannya. Ia mencoba membunuh bayiku. San ingat apa yang Nandini lakukan. Asmita bilang ia menjebakmu. San menerima kondisinya. San mendorongnya dan mengatakan aku sudah menceritakan segalanya padamu. Aku memohon kamu untuk tetap tinggal. Asmita menangis dan berkata aku minta maaf. Aku seharusnya mengerti kamu. Tapi apa yang akan dilakukan wanita manapun? Akankah seorang wanita melihat fisik suaminya dengan wanita lain?
Kemudian Nandani melakukan kecelakaan saya. Ia bilang kau meninggalkanku dalam kondisi itu. Mereka meminta aku untuk menandatangani surat-surat itu. Apalagi yang bisa aku lakukan? Lalu Nandini memberitahumu bahwa aku lebih peduli dengan hidupku daripada bayi itu. Bagaimana mungkin ada ibu yang mengatakan itu? Lalu ia mencuri bayi kami. Ia mencoba membunuh anak kita. Perawat itu mengambil Krisi. Selama 6 tahun aku terus mengatakan bahwa putri kami telah meninggal. Kemudian aku bertemu Krisi dan menemukan bayi aku meninggal. Kita semua menjadi boneka Nandini. Aku sudah terlambat. Krisi adalah putri kami. Itu benar. Krisi khawatir. Krisi berdoa untuk San dan Asmita. Sekawat mengatakan ini akan merusak hubungan mereka selamanya. Nandini mengatakan Krisi memberitahu Tuhan apa yang benar. Krisi mengatakan permohonan Tuhan. Kamu tahu segalanya. Nevi datang dan mengatakan apa yang terjadi di sini. Krisi mengatakan papa mama aku terkunci karena aku berbohong. Nevi mengatakan itu tak terjadi. Nandini mengatakan jika kamu ingin menyelamatkan orang tuamu mengatakan yang sebenarnya kepada semua orang. Wanita ini bahkan tak bisa menyelamatkan Moni. Nevi mengatakan di mana Modi. Nandani mengatakan pergi cek. Nevi berlari ke atas. Asmita mengatakan akankah kamu berdiri di sisiku kali ini? Apakah kamu akan menerima Krisi? Nandani menipu kami. Kita harus mengalahkannya. Nandini mengatakan Krisi mengatakan yang sebenarnya kepada Tuhan. Katakan. Krisi mengatakan dalam hati bagaimana aku bisa mengingkari janji yang aku buat kepada Tuhan. Nevi mencari Moni. Ia khawatir. Nevi terlihat di taman. Moni ada di teras. Ia bilang barima aku di sini. Nevi memeluknya. Moni mengatakan apa yang terjadi. Nevi mengatakan kamu baik-baik saja. Ia bilang ada keajaiban. Nandini Caci memberiku kejutan. Ia memberi aku rumah tenda dan mainan cahat untuk dimainkan. Nevi mengatakan kamu tak perlu mengambil apapun darinya. Lepaskan arloji ini, kata Moni. Kata Nandani, jangan lepaskan ini apapun yang terjadi. Nevi bertanya-tanya mengapa Nandani mengatakan itu. Nandini mengatakan Krisi kita tak punya waktu. Katakan sejujurnya. Nevi mengatakan Nandini. Apa yang ada di arloji Moni? Mengapa kamu memintanya untuk tak melepasnya? Nandini mengatakan bahwa arloji memutuskan napas Moni. Aku memiliki remote untuk menyetrum jam tangan itu. Apakah kamu akan memihak Moni atau Krisi? Aku tahu kamu egois. Kamu tak peduli tentang Krisi. Nevi mengatakan lakukan apa yang kamu inginkan, tolong jangan membahayakan Moni. Tak ada yang lebih penting darinya. Nevi pergi. Nandini mengatakan tak ada yang bisa menghentikan kamu dari mengatakan yang sebenarnya. San mencari jalan keluar. Ia mengatakan Asmita naik ke punggungku dan memanjat jendela. Asmita menginjak punggungnya dan melompat keluar. Ia membuka pintu. San keluar. Ia memegang tangan Asmita. Beberapa preman menghentikannya. San dan Asmita memukul para preman. San mengatakan Asmita kamu lari. Asmita mengatakan tidak aku tak bisa meninggalkanmu sendirian. Nandini mengatakan Krisi, aku pikir kamu tak ingin menyelamatkan keluargamu. Ia menjatuhkan pot. Krisi memegangnya. Krisi bilang aku tak akan membiarkan apapun terjadi pada orang tuaku. Nandini mengatakan lalu terimalah kebohonganmu. Krisi datang ke kuil dan berkata maaf Tuhan, aku berbohong. Nandini mencatatnya. Krisi bilang aku berbohong pada San Papa tentang kehilangan ingatan. Aku tak pernah sakit. Mama tahu tentang kebohongan ini dan membantuku. Karena kami ingin papasan. San dan Asmita masuk.
San mendengar semua ini. Ia kaget. Chrissy memeluk San dan mengatakan, apa kau papa baik-baik saja? Aku memberi tahu Tuhan segalanya. Santa memeluknya kembali. San berkata kepada Asmita, apakah semua itu benar? Tahukah kamu? Asmita mengatakan, ya aku tahu. Nandini mengatakan, sekarang kamu tahu kebenaran San. Ia berbohong padamu. Asmita menggunakan gadis kecil ini. Ia membuat seorang anak kecil berbohong. Asmita mengatakan, San, dengarkan. Nandini mengatakan cukup tentang drama Anda. Anda menggunakan putri Anda untuk mencuri suami saya. Tak tahu malu. Kamu pembohong. Asmita mengatakan tak ada yang peduli dengan apa yang kamu katakan. Asmita mengatakan San mendengarkan. San naik ke atas. Chrissy berkata, apakah ayah marah padaku? Asmita memeluknya. Ia mengatakan semuanya akan baik-baik saja. Papa tak bisa tetap marah padamu. Chrissy mengatakan, apakah kamu akan berteman sekarang? Asmita memeluknya. San datang ke kamarnya. Ia merusak barang-barang dalam kemarahan. Minuman San. Ia mengingat semuanya. San berdiri di kamar mandi. San mengatakan, mengapa kamu melanggar kebenaran aku setiap waktu? Kenapa kamu melakukan ini Asmita? Asmita datang ke kamarnya dan berkata, San tolong buka pintunya. Tolong dengarkan aku sekali. Aku ingin berbicara dengan Anda. Aku akan menjelaskan kepada Anda segalanya. Nandini mengatakan akhirnya San tahu segalanya. Chrissy mengatakan kamu melakukan ini untuk membuat orang tuaku berkelahi. Kamu membodohiku. Nandini mengatakan kamu melakukan hal yang sama. Anda pikir tak ada yang akan tahu. Aku tak marah lagi. Sekarang bersiap-siaplah untuk meninggalkan rumah ini. Asmita datang ke San. Ia mendorongnya. Asmita mengatakan tolong jangan minum. San berkata untuk menjauhiku, keluar dari sini. Berhenti berbohong padaku. San berkata kamu pembohong. Bagaimana aku bisa melupakan pembohong seperti apa Anda? Asmita mengatakan mengapa aku berbohong padamu? San berkata untuk membodohiku. Anda tak dapat melihat aku bergerak dalam hidup saya. Anda memainkan game yang menjijikkan seperti itu. Asmita berkata tolong dengarkan aku. Chrissy melakukan drama ini. Aku ingin menghentikannya tetapi ia mengatakan kepada kami bahwa kami membutuhkan Anda. San berkata dan kamu setuju. Berhentilah melakukan drama ini. Anda menggunakan seorang anak untuk mendapatkan aku kembali. Kamu sangat egois.